الكبرى وفاطمة الزهراء سادونا في الدنيا فوجنا في الأخرى في خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Aminu bima anzalallah. Iman kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya yang diturunkan itu adalah Quran. Iman kalian terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi ketika mereka dikatakan begitu? Qalu, jawaban mereka itu nu'minu bima unzila alaina. Kami mau beriman dengan apa yang diturunkan ke kami aja. Artinya kami ini mau iman dengan Taurat aja. Karena mau dengan Quran. Hanya itu aja yang kami terima gitu. Dikatakan gitu. Padahal apa yang tertera di dalam kitab Taurat itu mereka sendiri sudah tahu bahwa harus beriman kepada Al-Quran itu. Tapi buktinya wa yakfuruna bima wara'ahu. Sedangkan mereka itu kufur. Wawuna wawutul hadratin. Keadaan mereka itu kufur gitu. Bima wara'ahu, terhadap apa yang diturunkan di belakang mereka itu, yaitu Al-Quranul Karim maksudnya. Mereka di dalam kitab itu disuruh beriman kepada Al-Quran, sementara setelah datangnya itu Quran mereka gak mau menerima. Padahal wahuwal haq, itu Quran itu adalah hak, yang benar itu maksudnya, yang akan memberikan petunjuk kepada mereka itu adalah Al-Qurannya itu sendiri. Bahkan musaddiqan, yang membenarkan lima ma'ahum, dengan apa yang ada di mereka. Quran itu bukan mau berarti mau menghapus apa yang ada di mereka sebetulnya. Membenarkan dengan apa yang ada di mereka sebetulnya. Tapi kenapa tidak mau menerima? Alasannya nanti di depan ada. Tidak mau menerima, bahkan bima wara'ahu, dengan apa yang diturunkan di belakangnya itu enggak mau menerima sama sekali. Ada yang bimana siwahu, selain daripada kitab mereka, kitab Taurat, au ba'dahu, atau setelah Taurat Injil.
Padahal musaddiqan lima ma'ahum. Itu Quran itu keberadaannya jadi hal yang kedua, berarti menguatkan tingkah yang pertama. Keadaan itu Quran itu musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan dengan apa yang ada di mereka. Nah, kalau mereka itu mau menerima misalkan kitab Al-Quran, ya jelas pasti iman dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau perkataannya mereka ini nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan ke kami, artinya hanya kamu bisa beriman dengan kitab Taurat saja. Kalau memang mau menerima itu kitab Taurat saja, kata Allah, "Falima taqtuluna anbiya Allah?" Maka kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Sedangkan di dalam kitab Taurat sendiri pun tidak diperkenankan membunuh nabi. Kalau memang seperti itu gitu, mau menerimanya hanya kitab itu saja, atau hanya kitab Injil saja yang diterima. Tapi kenapa nabinya mau dibunuh? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Bahkan nabi-nabi sampai ada yang 70 orang kan dalam sehari dibunuh sama mereka. In kuntum mu'minin min qablu, sebelumnya dahulu. Jika memang kalian itu beriman kepada kitab Taurat, kenapa membunuh dahulu bapaknya, nenek moyangnya? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman dengan kitab Taurat itu. Sekarang timbul pertanyaan misalnya, ini kan yang membunuh nenek moyangnya, sementara ayat ini diturunkan kepada mereka yang ada di zaman Nabi Muhammad. Kenapa dituduhkan seperti itu? Karena begini, li'annahum masruruna ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan di situ bahwa wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka itu kufur dengan apa yang diturunkan sesudahnya. Nah, ketika mereka ini menganggap bahwa keimanan itu hanya dengan kitab Taurat saja, maka setelahnya tidak mau iman, berarti mereka ini sama dengan nenek moyangnya tuh, tidak mau menerima dengan ketentuan yang sudah diberikan itu. Padahal di dalam kitab Taurat harus menerima itu kitab di dalamnya. Nah, berarti kan sama dalam kekufurannya tuh. Nah, ketika sama dalam kekufuran, fa innal ridha bil kufri kufrun. Karena sesungguhnya orang yang senang dengan kekufuran atau biasa itu sama-sama mereka menyukai akan kekufuran, maka hukumnya jadi kufur. Berarti mereka ini secara tidak langsung jadi kufur juga, lantaran mengakui kebaikan atau mengakui apa yang diakui oleh nenek moyangnya. Nenek moyangnya tidak mau menerima Nabi Muhammad, mereka pun juga sama tidak mau menerima Nabi Muhammad, berarti sama kufur. Ini jadi dalil juga kan? Setiap orang yang menyenangi sesuatu berarti orang itu juga sama dengan itu. Atau dengan bahasa hadisnya kan, setiap orang yang sama perilakunya dengan satu kaum, maka orang itu adalah kaumnya gitu kan. Apa itu hadis itu? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia pun juga kaumnya itu. Sama ada dengan perilaku. Kita mengakui atau kita menjalankan perilaku orang lain, maka berarti kita dengan itu sama juga gitu. Maka perilaku yang mana yang harus kita turuti? Perilaku kita yang baik-baik yang dilakukan oleh orang lain, lalu kita pun mengakui, bahkan kita pun juga melakukan itu, berarti kita dengan itu sama. Sebaliknya, apa yang dilakukan dalam kejelekan oleh orang lain, lalu kita pun lakukan, berarti kita dengan dia sama saja. Karena senang dengan perilaku kufur, senang dengan perilaku jelek, maka kita pun juga sama dengan dia. Ini juga sama. Lalu yang kedua, kan umat yang ada di zaman Nabi Muhammad kan tidak membunuh. Lalu kenapa disebutkan begitu? Falima taqtuluna anbiya Allah. Sebetulnya bukan tidak membunuh, tapi mereka itu tidak diberi kesempatan.
Padahal di dalam kesempatan-kesempatan itu selalu berencana sebetulnya mereka itu mau membunuh Nabi. Cuman Allah sudah memberikan penjaminannya untuk Nabi. Bahkan Nabi itu kan diberikan kenabian di sebelah kiri, sebelah kanan. Ada cap kenabian itu. Itu kan cap kenabian itu dituliskan itu. Tawajjuh fa innaka mansur. Tawajjuh kaifa syi'ta. Menghadaplah engkau kemanapun, fa innaka mansur, maka sesungguhnya engkau akan ditolong. Artinya itu kan jaminan. Cap kenabian yang ada diberikan Nabi itu dijamin. Nabi kemanapun menghadap, Allah pasti akan tolong. Intinya Nabi gak bakalan bisa dianiaya gitu. Sebetulnya orang Yahudi pada waktu itu dengan Nasoro juga bukan tidak mau membunuh sebetulnya. Cuman mereka ini gagal terus gitu. Sampai pada akhirnya kan ada juga yang tembus tuh. Satu melalui sihir, karena fisik nggak masuk, akhirnya melalui halus. Jadi fisik nggak bisa, mulailah dengan kata-kata halus. Nah, ketika yang halus-halus ini kan Nabi kena, sampai ada turun qul a'udzu birabbil falaq dengan An-Nas. Itu siapa yang nurunin? Orang Yahudi kan. Yang nyihirnya itu adalah Lubaid. Kalau di Indonesia Linbad. Oh, ada sihir itu. Lubaid itu orang Yahudi. Nyihir Nabi sampai kena. Apa sudah di sana? Sama. Man tashabbaha biqaumin bahwa siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia pun juga kaumnya itu. Sama ada dengan perilaku. Kita mengakui atau kita menjalankan perilaku orang lain, maka berarti kita dengan itu sama juga gitu. Maka perilaku yang mana yang harus kita turuti? Perilaku kita yang baik-baik yang dilakukan oleh orang lain, lalu kita pun mengakui. Bahkan kita pun juga melakukan itu. Berarti kita dengan itu sama. Sebaliknya, apa yang dilakukan dalam kejelekan oleh orang lain, lalu kita pun lakukan. Berarti kita dengan dia sama saja. Karena senang dengan perilaku kubur, senang dengan perilaku jelek, maka kita pun juga sama dengan dia. Ini juga sama. Lalu yang kedua, kan umat yang ada di zaman Nabi Muhammad kan tidak membunuh. Lalu kenapa disebutkan begitu? Falima taqtuluna anbiya'ahum? Sebetulnya bukan tidak membunuh, tapi mereka itu tidak diberi kesempatan. Padahal di dalam kesempatan-kesempatan itu selalu berencana sebetulnya mereka itu mau membunuh Nabi. Cuman Allah sudah memberikan penjaminannya untuk Nabi. Bahkan Nabi itu kan diberikan kenabian di sebelah kiri, sebelah kanan. Ada cap kenabian itu. Jadi kan cap kenabian itu dituliskan di sana. Tawajjuh fa innaka mansur. Tawajjuh kaifa syi'ta. Intinya Nabi nggak bakalan bisa dianiaya gitu. Sebetulnya orang Yahudi pada waktu itu dengan Nasoro juga bukan tidak mau membunuh sebetulnya. Cuman mereka ini gagal terus. Gitu. Sampai pada akhirnya kan ada juga yang tembus tuh. Satu melalui sihir, karena fisik nggak masuk, akhirnya melalui halus. Jadi fisik nggak bisa, mulailah dengan kata-kata halus. Gitu. Nah, ketika yang halus-halus ini kan Nabi kena tuh. Sampai ada turun qul a'udzu birabbil falaq dengan An-Nas. Itu siapa yang nurunin? Orang Yahudi kan. Yang nyihirnya itu adalah Lubaid gitu. Kalau di Indonesia Linbad. Oh, itu ahli sihir itu. Lubaid itu orang Yahudi itu. Nyihir Nabi sampai kena Nabi. Tapi kalau Nabi kena sihir beda dengan kita.
Kalau kita kena sihir bisa jadi gila kadang-kadang, ya. Bisa jadi kurus, bisa jadi mati bahkan gitu. Kalau Nabi enggak bakal. Nabi itu kena sihir hanya kayak orang ngigo saja. Kena sihir. Jadi ngomongnya itu agak ngelantur gitu, tapi tidak menyia-nyiakan hukum syariat. Sampai Nabi tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, enggak. Sampai Nabi enggak sampai ke taraf situ. Kalau kita yang kena sihir kadang-kadang bisa seperti itu. Menyia-nyiakan hukum syariat, kadang-kadang sampai jadi gila gitu kan, kemana-mana. Kalau Nabi enggak. Loh kok kena Nabi itu dengan sihir? Karena itu Nabi menunjukkan a'rad basyariah. Artinya Nabi pun juga manusia. Kalau Nabi enggak sama sekali kena dengan ini itu, nanti dianggapnya malaikat, nanti kan enggak Tuhan nanti. Itu menunjukkan a'rad basyariah. Bisa saja Allah tidak mengenakan. Allah menyelamatkan Nabi dari itu gitu. Tapi Allah mau menunjukkan bahwa Nabi pun juga manusia gitu. Bisa kena dengan seperti itu. Bahkan bisa kena dengan pedang gitu kan, bisa kena lemparan. Itu menunjukkan a'rad basyariah Nabi. Tapi bukan berarti Nabi tidak bisa menghindar dari itu. Bisa saja, betul. Bisa saja. Nabi itu gagah sebetulnya, gagah. Tapi kenapa kok bisa? Karena a'rad basyariah tadi. Kalau Nabi sama sekali nggak pernah begitu, nanti dikiranya Nabi itu lain, makhluk lain gitu. Para sahabat itu loh, itu sahabat itu kan punya ilmu itu dari mana gitu? Memang hakikatnya Allah, tapi kan Nabi yang ngajarin. Dari sekian ribu sahabat itu ilmunya itu beda-beda, keunikannya itu. Ada yang ketika perang itu ada yang disebutkan at-toyar. At-toyar itu kan burung. Kenapa disebutkan gelar seperti itu? Karena beda karomahnya itu sahabat. Ketika perang itu orang di bawah, dia itu terbang-terbang terus. Jadi nyabetan orang itu dari atas saja. Kan kayak burung itu. Kalau misalkan sahabat saja bisa begitu, kira-kira ini Nabi bisa nggak gitu? Kan tentu saja lebih dari itu bisa. Karena yang ngajarin itu sahabat siapa? Nabi kan. Kenapa Nabi tidak begitu? Lantaran Nabi mau membuktikan Nabi ini a'rad basyariah. Bukan tidak bisa. Itu. Ada sahabat yang mempunyai keunikan yang luar biasa. Dari sekian banyak sahabat tuh. Bahkan ada guru saya itu dulu, Kiai Haji Zain Abdul Somad. Lagi pengajian begini nih. Lagi pengajian akbar biasa. Lalu beliau itu mempraktekkan ada satu alat. Kalau kita ini kayak celurit. Celurit, tapi ada satu ke sini, satu ke sini. Celulitnya ada dua. Lalu dipainkanlah oleh beliau itu. Dengan sangat cepat sekali gitu. Nah, setelah selesai itu beliau nanya, kan di depan ini banyak ahli-ahli silat nih. Murid-muridnya itu banyak yang ahli-ahli silat. Termasuk ada Cimande. Lalu ditanya, kira-kira ini yang ngajarin ilmu seperti ini siapa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Jurus seperti ini siapa yang ngajarin? Menang woy. Semua nggak ada yang tahu itu dari mana jurus seperti itu. Lalu kata beliau, ini yang ngajarin cuma satu aja. Orangnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang ngajarin cuma itu aja katanya. Padahal Sayyidina Ali sudah nggak ada. Gitu kan? Secara dohir Sayyidina Ali kan sudah meninggal. Tapi ini ulama bisa diajarin gitu. Yang ngajarin dari Sayyidina Ali. Berarti beliau dari mana? Ya tentu saja dari Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu tidak pernah kalah kalau dalam pertempuran itu. Sampai orang segede apapun tingginya, tetap saja kalah di hadapan Sayyidina Ali itu. Makanya la saifa illa dzulfiqar, tidak ada pedang kecuali ada pedang Dzulfiqar itu. Siapa yang punya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya pedang namanya Dzulfiqar. Jadi kalau dia itu sudah mencabut Dzulfiqar itu pedang sehebat apapun ketika bertemu dengan Dzulfiqar itu patah dia. Patah.
Bahkan hebatnya Dzulfikar itu kalau dipukulkan dari atas itu sampai ke bawah. Fut. Terus punya kehebatannya itu ketika Dzulfikar itu sudah menyabat satu tubuh, itu tubuh itu nggak langsung rebah, diam dulu, kayak masih hidup gitu. Padahal sudah putus, saking tajamnya itu. Itu Dzulfikar itu, pedang Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pun siapa yang ngajarin? Itu kan itu. Katakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Nah itu buktinya ya. Jadi falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau memang kalian iman dengan kitab Taurat, kenapa membunuh para nabi itu? Bahkan di zaman Nabi Muhammad pun kenapa tidak iman dengan Nabi Muhammad, bahkan berupaya berencana mau membunuh Nabi Muhammad. Itu. Kemudian walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Ini akan menjelaskan tentang kecenderungan orang Yahudi ya, pada kehidupan duniawi yang membuat mereka menyimpang dari kebenarannya. Walaqad ja'akum, lafaz qad masuk ke dalam fi'il madi, lafaz ja'a ini kata bermakna tahqiq, artinya sungguh. Tambah lam li taukid lagi. Berarti sungguh ini kejadiannya luar biasa. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian siapa? Musa, Nabi Musa bil bayyinat, dengan membawa mukjizat maksudnya. Sebagaimana kita ketahui kemarin ya, mukjizat Nabi Musa begitu banyak, sampai dari mulai tongkat, mukjizat mengeluarkan air dari batu, terus membelah lautan dan sebagainya. Nah sungguh kata Allah, kami telah datangkan kepada Nabi Musa itu bil bayyinat, dengan membawa bukti yang nyata. Walaupun bukti ini sudah di depan mereka, bahkan mereka sendiri yang merasakan bukti itu bayyinat, akan tetapi tsumma takhudtumul ijla, kemudian kalian mengambil anak sapi sebagai sesembahan mim ba'dihi, setelah Nabi Musa pergi. Ini ayatnya kemarin sudah ya. Wa antum zalimun, benar-benar kalian ini zalim kata Allah. Padahal mukjizat sudah begitu besarnya, mereka sendiri merasakan, bahkan mereka jalankan itu mukjizat. Sementara ketika Nabi Musa pergi sebentar aja 40 hari, sapi betina disembah itu. Anak sapi disembah oleh mereka. Wa antum zalimun, benar-benar kata Allah kalian itu zalim itu. Kemudian wa idz akhadna mitsaqakum. Ini enggak perlu dipanjangin lagi karena memang sudah kemarin. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian dengan kalian. Perjanjian apa yang dimaksudkan itu? Untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Wa rafa'na ay wa qad wa rafa'na wa qad rafa'na. Ini diperkirakan pakai kalimat qad. Dan sungguh kami angkat kata Allah, fauqakum, di atas kalian atur, bukit Turzina. Ini yang kemarin ya ayatnya, sebagaimana yang di ayat yang sebelumnya itu juga Al-Baqarah 63 berarti. Itu kan menyebutkan hampir sama dengan ini. Ketika Bani Israel itu sudah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat, lalu dikatakan kepada mereka khudhu ma atainakum biquwwah, kan gitu asalnya. Ambillah oleh kalian kitab Taurat apa yang diberikan kepada kalian itu biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka nolak kan? Enggak mau mereka ini menerima dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, bahkan enggak mau mengakui kitab Taurat ya. Nah karena Allah Subhanahu wa taala ditolak dengan apa yang diinginkannya, akhirnya wa rafa'na fawqakumut tur, Allah angkat bukit Turzina ke atas mereka. Bukit yang sedemikian gedenya itu diangkat oleh Allah, lalu ditaruh di atas mereka. Tingginya mereka berapa? Nah setinggi itulah itu gunung di atas mereka. Ibaratnya kalau memang kalian itu tidak mau menerima, kami angkatnya, angkat. Lalu setelah diangkat, khudhu ma atainakum biquwwah, kata Allah, ambil, jalankan, pegang baik-baik oleh kalian, ma atainakum biquwwah,
apa yang kami berikan kepada kalian biquwwatin dan sungguh-sungguh. Kalau enggak akan dijatuhin nih. Kalau enggak mau menjalankan itu kitab Taurat, aku jatuhkan di gunung Tursina. Akhirnya kan mau mereka tuh. Mau menerima tuh. Wasma'u, kata Allah, dengerin. Apa yang diperintah di dalam kitab Taurat itu, dengerin. Sima'un qabul tentunya ya. Sima'un qabul itu pendengaran yang menerima. Tapi apa jawaban mereka? Qalu sami'na wa asaina. Kami dengar wa asaina, tapi kami tidak mau patuh. Harusnya kan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini enggak. Sami'na wa asaina. Apa enggak geram tuh macam begitu? Nyebutin sami'na wa asaina itu. Bahkan di sini kan ada sebutkan kalimat wasma'u, kata Allah. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dengerin baik-baik. Sima'un qabul disebutnya itu. Sima'un qabul itu suatu pendengaran yang bisa menerima, bukan hanya dengar saja, tapi harus juga menerima. Nah, ini sebagai contoh sebetulnya ini. Sebagai contoh untuk kita. Jadi ketika belajar itu harus sima'un qabul. Sima'un qabul itu mendengarkan apa yang dikatakan lalu qabul, nerima. Bukan sami'na wa asaina. Kalau cuma wa sami'na wa asaina, nanti ujung-ujungnya enggak mau nerima. Bahaya. Justru kalau seandainya kita ini belajar, lalu ketika kita belajar datang ke sini tuh hati kita ini ada semacam lah, nanti aku mau tanya nih, apa yang kemarin tuh aku mau adukan nih. Kalau macam seperti itu bahaya. Sebab di dalam prinsip aturan adabiyah, orang yang belajar itu harus sima'un qabul. Pendengaran lalu nerima gitu. Kalaupun misalkan ada yang tidak sek dengan apa yang dicerangkan, sebaiknya ditanyakan. Bukan untuk didebat gitu. Bukan untuk didebat. Karena ini sima'un qabul itu memberikan contoh. Kadang-kadang ada juga kan orang itu ngaji di situ, tapi yang dipakai pendapat luar. Ada kadang-kadang begitu. Lalu dibenturkan dengan gurunya. Nah itu bahaya. Jangan begitu. Jadi kalau yang sudah tahu cukup saja. Kalau memang sudah tahu, meyakini apa yang ada di dalam hukum itu, ya cukup saja kita yakini, kita jalankan. Kalau belum tahu baru tanyain. Jangan yang sudah tahu lalu dikatanyain gitu. Seolah-olah mau ngetes. Nah ngetesnya ini loh yang bahaya itu suul adab sebetulnya. Itu. Kalau gurunya tahu, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, nanti kan diledek tuh gurunya tuh. Cetek ternyata pengetahuannya. Nah, kalau sudah gitu kan nggak remeh tuh. Nah itu bahayanya. Jadi adabiyah tuh. Karena keberhasilan dalam menimba ilmu itu salah satunya adalah adabnya. Karena seberat apapun atau sebanyak apapun itu ilmu, kalau adabnya tidak ada, nggak berhasil. Karena adab ini lebih utama daripada ilmu. Ilmu boleh banyak, tapi adab ini lebih tinggi. Harus ada adab. Bahkan Al-Habib Umar Al-Hafidh itu menyebutkan bahwa orang yang bodoh tapi beradab itu lebih baik ketimbang orang yang alim tapi tidak beradab. Masih mending gitu. Masih mending itu beradab. Terus kemudian kami angkat tuh khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata sami'na wa asaina. Kami dengar wa asaina, tapi kami tidak mau patuh. Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Mereka itu meminum di dalam hatinya al-ijla. Al-ijla itu kan kemarin sudah disebutkan. Al-ijla itu anak sapi kan.
Maksudnya itu khalatun hubbuhu, saking sudah meresapnya kecintaan dengan anak sapi sampai ke hati. Jadi ibarat kata saking sudah apa ya? Sudah mendarah daging gitu dengan penyembahan yang dia selama ini sembah, lalu ketika datang untuk menyembah Allah tidak mau nerima. Itu diibaratkannya adalah washribu, seolah-olah dia minum. Itu kan kinayah ya, seolah-olah dia minum. Kalau minum kan masuk ke dalam tubuh tuh, meresap kemana-mana. Nah itu seperti itu. Saking kecintaannya dia itu terhadap sesuatu yang selama ini mereka sembah, sampai-sampai apapun yang datang kepada dia ditolaknya. Sami'na wa asoina gitu. Tidak mau nerima. Lantaran sudah meresapnya di dalam tubuh. Apa yang selama ini mereka sembah sudah menjadi darah daging. Jadi seolah-olah dia minum gitu. Dan sama aja dengan ini, karena mereka itu sudah cinta dengan penyembahan patung sapi itu, sampai ketika datang kitab Taurat pun mereka tolak, karena sudah cinta dengan itu gitu. Bikufrihim, disebabkan karena kekufuran mereka. Nah kalau misalkan mereka itu sampai seperti itu, wa usyribu fi qulubihimul ijl, kecintaan mereka itu seolah-olah minum gitu, sampai sudah bercampur bikufrihim dengan kekufurannya. Qul, katakan ya Muhammad, lahum, kepada mereka, bi'sama ya'murukum bihi imanukum, amat buruk, amat jahat apa yang diperintahkan oleh iman mereka itu. Berarti kalau seandainya datang kitab Taurat mereka tolak, sementara mereka ibadah kepada patung sapi itu amat buruk betul gitu. Punya keyakinan macam seperti itu, punya perintahan dalam hati sampai ke situ, amat buruk betul itu. Atau dengan kata lain kita juga sama. Ketika sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala lalu menyimpang. Nah, penyimpangan itu berarti kan ada dorongan dari hati itu. Menyimpang dari aturan yang sudah ada, berarti amat buruk itu dorongan tuh. Lantaran sudah diluruskan tidak mau juga. Ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang yang beriman. Kama za'amtum, sebagaimana kalian mengakui atau sangkakan bahwa mencintai atau mengibadahi patung itu seolah-olah benar gitu. Jadi in kuntum mu'minin itu kama za'amtum, artinya sebagaimana yang kalian sangkakan gitu. Jadi iman kepada patung sapi atau iman kepada patung atau iman kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut iman oleh mereka. Itu amat buruk betul. Sungguh amat buruk kata Allah. Berarti kan secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kalau seandainya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala buruk sebetulnya. Buruk itu. Jadi tidak diperkenankan itu. Kalimat bahkan disebutnya kalimat bi'sa. Bi'sa. Bi'sa maknya itu sesuatu. Bi'sa itu kan sesuatu perkara kalimat yang dianggap lebih menjijikan gitu. Kalimat bi'sa. Sama seperti halnya dengan kalimat syarrun itu. Syarrun itu adalah kumpulan dari kejelekan itu. Ini kalau bi'sa itu menjijikan gitu. Jadi intinya amat jijik kalau seandainya ada perintahan yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka turut gitu. Lalu mereka ikuti. Amat buruk betul gitu, seperti itu. Ini masih panjang ini cerita. Satu lagi. In kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakan ya Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, jika lakum bagi kalian itu ad-darul akhirah, negeri akhirat, maksudnya surga gitu.
Indallahi yang ada di sisi Allah itu khalisatan khusus min dunin nas, bukan untuk orang lain gitu. Nah ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perilaku mereka itu, menganggap bahwa mereka itu punya keyakinan bahwa surga itu milik mereka. Jadi surga itu milik mereka, milik Yahudi. Kalau bukan Yahudi nggak bakal masuk surga. Berarti kita berataan mau masuk kemana nih? Pokoknya mereka beranggapan bahwa surga itu milik mereka. Makanya disebutkan ad-darul akhiratu indallahi khalisatan. Khusus yang ada di sisi Allah, surga itu adalah khusus untuk mereka. Min dunin nas, bukan untuk orang lain gitu. Kama za'amtum, sebagaimana yang mereka sangkakan gitu. Nah kalau memang punya keyakinan seperti itu, surga adalah milik mereka, sementara yang lain Yahudi adalah masuk surga. Oke, kata Allah, fatamannawul mauta. Ayo harapkan oleh kalian al-mauta, mati. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Kalau memang surga itu milik mereka, khusus untuk mereka, kata Allah, ayo mati. Kenapa? Lantaran masuk ke situ awalnya harus mati dulu kan. Ayo kata Allah, harapkan mati. Fatamannaw itu kan mengharapkan. Ayo harapkan mati. In kuntum shadiqin, jika kalian memang orang benar. Tapi kan gak mungkin. Mereka itu sebetulnya gak mau mati. Makanya kata Allah, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wala yatamannawhu. Tidak akan mungkin mereka itu mengharapkan mati abada, selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Disebabkan karena perbuatan tangan mereka itu. Artinya mereka paham, kalau saya mati, nanti saya disiksa. Kan gitu. Kalau seandainya saya ini mengakui keberadaan Nabi Muhammad, berarti saya ini harus iman dengan Nabi Muhammad. Makanya dia robah. Apa yang ada di dalam kitab Taurat, apa yang dalam kitab Injil, mereka robah-robah. Nah perbuatan itulah sebetulnya mereka mengakui. Sementara sekarang mereka mengakui bahwa surga itu milik mereka. Kata Allah, ayo, kalau memang surga itu milik mereka, ayo, bukut mati dong. Nah kalau seandainya mereka mati, habislah berarti kita. Artinya Allah akan buktikan nih, kebohongan mereka yang selama ini mereka bohongkan terhadap orang mukmin dan Nabi Muhammad, akan dibuktikan oleh Allah. Akhirnya mereka nggak mau mati. Gak mau mati mereka. Wa antu wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui dengan orang-orang yang aniaya. Gak mungkin dah mereka mau mati. Bahkan kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Sungguh engkau ya Muhammad akan menemukan mereka itu ahrasan nas, orang yang paling tamak manusia. Ala hayatin, terhadap kehidupan duniawi. Minal ladzina asyraku, lebih tamak lagi dari orang musyrik. Jadi orang-orang Yahudi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhrasan nas. Itu lebih tamak daripada orang musyrik. Orang musyrik tamak memang dengan kehidupan duniawi, tapi orang Yahudi ini lebih tamak lagi. Sampai-sampai tamaknya itu, ini Allah gambarkan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Kata Allah, yawaddu ahaduhum ay yatamanni, artinya mengharapkan ahaduhum, salah seorang dari mereka itu. Berarti setiap orang yang ada di Bani Israil itu mengharapkan law yu'ammaru alfasanah, agar diberikan umur 1000 tahun. Saking gak mau matinya nih. Saking gak mau matinya, sampai pengen berharap umurnya itu 1000 tahun. Dan itu sudah bukti sekarang. Nah, saya pernah lihatin singkat video, ada yang menyebutkan bahwa orang Yahudi itu sekarang sedang lagi meneliti satu kajian ilmiah untuk memanjangkan umur. Mereka lagi meneliti.
Jadi apa yang harus diminum, apa yang harus dimakan, atau obat apa yang harus mereka konsumsi untuk panjang umur. Nah ini akhrasun nasa ini kadang-kadang terbukti sekarang juga nih. Mereka kan tidak punya apa-apa, tapi ke negara lain tuh, ekonominya disebar. Padahal sudah kaya tuh. Tapi tetap aja rakus. Bikin aturan-aturan yang membuat negara orang tidak berdaya. Itu akhrasun nas kan. Yang ujung-ujungnya adalah hasil bumi yang mereka ambil. Hasil duniawinya yang mereka ambil. Nah kadang-kadang negara orang mereka serang dengan sesuatu produk, sementara mereka sendiri tidak mau makan produk itu. Seperti halnya alkohol kan. Mereka bikin pabrik di negara-negara orang, lalu orangnya yang minum, orang lain bikin teler, sementara mereka itu nggak mau sebetulnya minum-minuman seperti itu. Supaya apa? Mereka cepat mati kan, mereka cepat hidup gitu maksudnya kan gitu. Tamaknya mereka itu adalah salah satunya ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Pengen mereka itu di umurnya 1000 tahun. Bahkan wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Kata Allah wa ma huwa, tidaklah dia masing-masing dari mereka itu bimuzahzihi, bisa menghindar, bisa menjauhi, atau bisa apapun lah minal adzabi, daripada azab siksanya Allah. Ayyu ammar, walaupun umurnya panjang. Walaupun umurnya panjang kata Allah, kada bisa menghindar loh. Tetap saja lah nanti ujung-ujungnya hantam juga gitu. Gitu maksudnya kalau tidak taubat. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Bisa dikatakan bima ta'malun, bisa juga bima ya'malun. Kalau ya'malun berarti mereka lakukan, bahwa bima ta'malun, apa yang kalian lakukan. Pemujazihim, maka kami akan balas semua itu kata Allah. Jadi intinya walaupun umurnya panjang, walaupun mereka berbagai cara untuk menghindar itu siksa, tetap saja ujung-ujungnya akan ketemu juga gitu. Itulah perilaku sikap tentunya yang ada di mereka terhadap utusannya, bahkan terhadap kitab-kitabnya. Jadi intinya mereka tidak mau menerima. Kalau wasami'na wa asoina gitu. Naudzubillah, subhanallah. Demikian kiranya Allah telah sampaikan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'alimin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.